Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Laura dengan NIM C1D1 23058 Program Studi Bisnis Digital Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Manajemen Strategik dan Business Solution yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 profil perusahaan yang berhasil melakukan strategi diversifikasi usaha dalam menjalankan strategi perusahaannya. Yang pertama yaitu Astra International. Astra International adalah salah satu perusahaan yang didirikan oleh salah satu konglomerat Indonesia pada tahun 1957, yang awalnya perusahaan ini hanya berfokus kepada bisnis otomotif sebagai distributor utama Toyota di Indonesia. Strategi diversifikasi yang dilakukan oleh Astra International terbagi dari beberapa sektor. Yang pertama, sektor otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan yang terakhir properti. Dampak yang terjadi dari Astra International melakukan strategi diversifikasi ini yaitu Astra International menjadi salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia. Ketika satu sektor mengalami penurunan, maka sektor lain dapat mengkompensasi kerugian yang terjadi pada penurunan tersebut. Pendapatan dan laba perusahaan menjadi lebih stabil dan berkelanjutan, dan mampu bertahan dalam berbagai siklus ekonomi dan krisis. Perusahaan kedua yaitu Samsung Group. Samsung Group didirikan pada tahun 1938 di Korea Selatan sebagai perusahaan ekspor kecil yang menjual ikan kering, sayuran, dan buah-buahan. Strategi diversifikasi ini terbagi dari beberapa sektor seperti elektronik konsumen, konstruksi dan teknik, asuransi dan keuangan, petrokimia, perkapalan, hotel dan hiburan, serta kesehatan dan biofarmasi. Dampak yang terjadi dari Samsung Group ini sendiri yaitu menjadi salah satu merek paling berharga di dunia saat ini, mendominasi pasar smartphone global. Diversifikasi memungkinkan Samsung untuk memanfaatkan sinergi antar divisi, dan yang terakhir stabilitas keuangan jangka panjang meski menghadapi persaingan ketat di sektor elektronik. Perusahaan ketiga yaitu Amazon. Sebagaimana yang kita ketahui, Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 yang awalnya hanya sebagai toko buku online. Lalu strategi diversifikasi ini menjadi beberapa sektor yang terbagi dari perusahaan teknologi dan retail diversifikasi. Yang pertama, e-commerce, komputasi awan, perangkat elektronik, streaming konten, grocery dan supermarket fisik, layanan pengiriman logistik, kesehatan, dan kecerdasan buatan. Dampak yang terjadi yaitu AWS menjadi bisnis cloud computing terbesar di Indonesia dan penyumbang keuntungan terbesar. Transformasi dari e-commerce menjadi ekosistem layanan terpadu, pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan ekspansi global, serta kapitalisasi pasar mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Perusahaan keempat yaitu Sinarmas Group. Sinarmas Group adalah salah satu perusahaan yang didirikan oleh salah satu konglomerat Indonesia yaitu Eka Cipta Wijaja pada tahun 1962, yang awalnya perusahaan ini hanya bergerak di bidang perdagangan kelapa sawit kecil. Strategi diversifikasi yang terjadi terbagi dari beberapa sektor. Yang pertama, agribisnis dan pangan, kertas dan bubur kertas, properti dan real estate, jasa keuangan, telekomunikasi dan teknologi, energi dan infrastruktur, serta kesehatan. Dampak yang terjadi yaitu menjadi salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia saat ini, memperkuat posisi di berbagai industri strategis, mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas, serta menciptakan sinergi antar unit bisnis yang berbeda. Dan perusahaan yang terakhir yaitu Alphabet Inc. atau Google. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998 sebagai mesin pencari internet, yang dimana pada tahun 2015 perusahaan ini direkrutirisasi di bawah holding Alphabet Inc. Strategi diversifikasi yang diambil dari Google ini sendiri yaitu terbagi dari beberapa layanan, yaitu layanan pencarian dan periklanan online, sistem operasi, perangkat keras, komputasi awan, video dan hiburan, pemetasan digital, mobilitas dan kendaraan otonom, kesehatan dan ilmu hayati, serta kecerdasan buatan. Dampak yang terjadi dari Alphabet Inc. atau Google ini sendiri yaitu transformasi dari perusahaan mesin pencari menjadi konglomerat teknologi digital, diversifikasi sumber pendapatan meskipun iklan masih dominan, serta mampu berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang dan berisiko tinggi, membangun ekosistem produk dan layanan yang saling terintegrasi.
Nah, semua perusahaan di atas menunjukkan bagaimana strategi diversifikasi usaha yang tepat dapat memperkuat posisi perusahaan, di mana ini mengurangi risiko bisnis, menciptakan sinergi operasional, dan membuka peluang pertumbuhan baru. Dan dari presentasi saya hari ini, saya harapkan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.